Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Jadi sebelum masuk ke kelasnya kita presentasi lebih dahulu mulai dari kelas 4. Yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk? Siapa? Nia sama Zaki dan Faris. Ya, jadi 3 orang tidak masuk ya kelas 4. Selanjutnya kelas 5 ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti nihil ya. Ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pelajaran kelas rangkap, yaitu saya akan mengajar di kelas 4 dan juga kelas 5. Sebelum dimulai, sekarang silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Ke kelas 4 silakan masuk ke kelasnya, dan kelas 5 masuk ke kelas 5. Yuk silakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu berbahasa tentang gagasan pokok. Sudah tahu tentang pengertian gagasan pokok? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Jadi gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh penulis paragraf itu. Gagasan pokok biasanya dapat ditemukan dalam kalimat utama suatu paragraf dan didukung oleh kalimat-kalimat lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam paragraf tersebut. Di dalam paragraf tersebut ada ciri-ciri gagasan pokok. Di sini ada yang tahu ciri-ciri gagasan pokok? Ya, apa namanya? Ciri-ciri gagasan pokok terkandung dalam kalimat utama. Gagasan pokok biasanya terletak di kalimat utama yang biasa berada di bawah, tengah, atau akhir. Ya, ciri-ciri pertama dari gagasan pokok yaitu gagasan pokok biasanya terkandung dalam kalimat utama. Ada yang lain? Ada yang apa namanya? Ciri ini paragraf gagasan pokok mencerminkan inti dari seluruh paragraf. Ya. Yang kedua adalah menjadi inti dari sebuah paragraf. Jadi ciri-cirinya gagasan pokok mencerminkan inti dari keseluruhan paragraf tersebut. Dan yang ketiga, biasanya gagasan pokok didukung oleh kalimat penjelas. Gagasan pokok didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang memberikan detail atau contoh lebih lanjut. Di sini ada cara untuk menemukan gagasan pokok. Yang pertama yaitu membaca. Ya, yang pertama membaca paragraf secara keseluruhan. Sekarang silakan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Langsung sudah ke belakang aja, ya Pak. Sudah terbentuk kelompok ya, jadi 3 kelompok. Ya, di sini ada teks paragraf. Nanti satu kelompok saya bagikan teksnya untuk dicari ide pokoknya. Ya, sudah bekerja semua. Sekarang didiskusikan
diskusikan dengan anggota kelompoknya untuk mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Nanti saya kembali lagi, sekarang saya mau ke kelas 4 untuk mengajar kelas 4. Nanti setelah saya kesini sudah selesai, lalu presentasi per kelompok. Ya, jangan ramai kerjasamanya, saya mau ke kelas 4. Ya, baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman, yaitu tentang keragaman sosial, baik ekonomi, budaya, dan juga etnis di provinsi setempat. Kita ini tinggal di provinsi apa toh? Kita tinggal di provinsi apa? Nganjuk itu provinsinya apa, Nganjuk? Jawa? Jawa Timur. Masa sudah lama tinggal di Nganjuk nggak tahu provinsinya? Kalau kecamatan kita apa? Kecamatan apa? Ya, kecamatan Ngetos. Jadi kita hari ini kita akan membahas tentang keragaman. Ada yang tahu pengertian keragaman? Ada yang tahu sudah baca bukunya belum tadi? Apa itu keragaman? Definisi dari keragaman yaitu keragaman mengacu pada berbagai perbedaan dalam sebuah masyarakat yang mencakup perbedaan ekonomi, perbedaan status sosial, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan juga perbedaan etnis atau suku. Yang pertama ada keragaman sosial. Ada yang tahu definisi keragaman sosial? Keragaman sosial, ada yang tahu apa aja? Keragaman sosial adalah mencakup berbagai perbedaan dalam status sosial, pekerjaan, pendidikan, dan peran dalam masyarakat. Ya, keragaman sosial itu mencakup dari pekerjaan, terus apa lagi ya? Pekerjaan, terus pendidikan, dan peran dalam masyarakat. Pekerjaan, ada yang tahu jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sini aja ada apa aja? Kulit bangunan. Ya, kulit bangunan. Terus apa lagi? Guru itu pekerjaan bukan? Ya, guru. Terus penjual, karyawan toko itu juga termasuk dari keragaman sosial. Terus keragaman sosial dari segi pendidikan. Ada yang pendidikan sekarang sama di sini sedang melakukan pendidikan apa? SD, masa TK. Terus ada yang TK, ada yang lebih di atasnya SMP, terus SMA, terus ya kuliah. Bukan kuliah ya, kuliah. Kalau kuliah itu jenis pekerjaan, kalau kuliah jenis pendidikan. Terus selanjutnya ada keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi itu mencakup perbedaan aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan. Contohnya kalau dari sektor pertanian ada yang menanam padi, terus jagung, terus sayuran. Itu sudah bentuk dari keragaman itu baru dari sektor pertanian. Selanjutnya ada keragaman budaya. Di dalam keragaman budaya itu mencakup seperti apa? Definisi dari keragaman budaya apa? Ada yang tahu? Tradisi agama. Ya, seperti tradisi, seperti upacara adat, terus kesenian, tarian itu termasuk dari keragaman adat istiadat. Selanjutnya ada keragaman etnis. Etnis itu apa? Suku. Di dalam keragaman etnis sendiri ada seperti suku apa aja yang
Sudah kalian ketahui suku? Ya, suku Jawa. Terus selain suku Jawa, di Jawa Barat ada suku Ya, Sunda, suku Sunda. Terus ada suku. Terus yang terakhir yaitu ada keragaman agama. Keragaman agama itu mencakup kepercayaan dan cara ibadah yang berbeda. Di sini ada yang tahu nggak apa pentingnya keragaman? Apa? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu apa? Keragaman sebagai kekayaan. Ya, keragaman sebagai kekayaan. Maksudnya apa? Ya. Keragaman membuat Indonesia kaya dan budaya, tradisi, dan pengetahuan. Ya. Maksud dari keragaman sebagai kekayaan. Jadi dengan keberagaman ini Indonesia menjadi kaya. Contohnya aja suku yang ada di Indonesia banyak sekali. Budaya yang ada di Indonesia juga banyak sekali. Agama juga seperti itu. Baik, setelah penjelasan tadi, sekarang silakan untuk kelompok. Langsung aja ke bangku belakangnya aja. Terbentuk ya kelompoknya ini. Sekarang ada tugas kelompok, silakan kerjakan dengan kelompoknya. Bagaimana pekerjaan yang sudah selesai semua? Sudah. Beneran sudah? Tadi diskusi apa? Hanya mengandalkan satu teman di luar kelompok. Yakin? Ya, kalau gitu berarti harus berani presentasi di depan. Nanti salah satu dari kelompoknya maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya tersebut. Untuk kelompok satu, silakan mau ya presentasikan hasil diskusinya mengenai paragraf 1. Ayo Pak. Ayo yang dengarkan. Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan kekayaan kuliner tradisional yang beragam dan lezat. Ya, itu tadi ide pokok dari paragraf 1. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Dibacakan kelompok 2 paragraf 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, ayo presentasikan hasil diskusimu. Pulau Bali memiliki keindahan alam yang luar biasa yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Ya, beri tepuk tangan. Ya, baik. Saya rasa pelajaran cukup sampai di sini. Jangan lupa terus belajar, kerjakan PR yang telah diberikan. Nanti saya akan memberi evaluasi dalam pelajaran hari ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah selesai tugas semuanya? Sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang silakan menyampaikan hasil dari diskusinya. Ayo kelompok 1 coba sampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya,
Beri tepuk tangan untuk nomor 1. Nomor 1 akan menyampaikan diskusinya tentang arti dari sikap saling menghargai. Ayo, coba apa? Saling menghargai berarti menunjukkan dan baik, penghormatan dan pengakuan terhadap pendapat, perasaan dan keberadaan orang lain. Ini melibatkan menghormati perbedaan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berinteraksi dengan orang lain secara aktif dan sopan. Ya, beri tepuk tangan bagi selanjutnya dari kelompok 2 silakan. Ayo. Ya, ini dari kelompok 2 akan memberikan 5 contoh menghargai dalam keragaman budaya. Apa? Ayo sebutkan. Menghormati tradisi dan upacara adat, belajar bahasa daerah lain, menghargai makanan tradisional, menghindari prasangka, dan berpartisipasi dalam kegiatan lintas budaya. Ya, tepuk tangan. Oke, jadi itu tadi 5 contoh menghargai keragaman dari segi keragaman budaya. Selanjutnya, ayo kelompok 3 maju menyampaikan hasil diskusinya tentang pengalamannya menghargai keberagaman sosial di sekitarnya. Ayo sampaikan jawaban. Di lingkungan tempat tinggal saya terdapat keragaman sosial yang cukup luas. Beberapa keluarga berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Ada yang lebih berada dan ada yang lebih dengan penghasilan pas-pasan. Salah satu pengalaman yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika kami mengadakan kegiatan gotong royong dan bakti sosial di lingkungan kami. Setiap bulan kami mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum seperti taman, jalan, dan sekalian tenaga dan waktu mereka. Baik, saya rasa pembelajaran cukup sampai di sini, dilanjut minggu depan. Jangan lupa terus belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pembelajaran. Tadi ada PR, silakan nanti dikerjakan. Nanti saya beri penilaian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.